bolo luhur tanpa ngasorake nyumbang tanpa dono yaiku siki subscribe. Potong bebek angsa masa ikuali menaminta dansa 4 kali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu daerah ini pernah viral di medsos dengan sedikit dirubah syairnya lalu menjadi viral di jagat maya ini. Tapi saya terlepas diri dari yang hal-hal yang kontroversial dan yang viral itu. Oke, kita akan bahas tentang kuliner. Ini ada yang agak mirip-mirip. Pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran saka kulino. Awal dari cinta karena terbiasa. Atau bisa jadi witing tresno jalaran saka kuliner. Dan ya, artinya awal tumbuhnya cinta karena kuliner, sering makan bareng-bareng gitu. Oke, para sedulur, selamat berjumpa lagi dengan Kilanglang. Ya, kali ini akan kita bahas tentang kuliner. Tadi lagunya adalah Potong Bebek Angsa, tapi ini bukan bebek angsa, bebek yang sekarang yang sudah begitu maraknya, yaitu sate bebek tambak. Ada yang sudah mengenal, sudah akrab, sudah familiar dengan sate bebek tambak, atau yang belum? Ini info penting bagi para pemburu kuliner. Ya, kalau Anda pergi ke suatu kota kecil di Tambak, Kabupaten Banyumas, itu akan Anda jumpai di sepanjang jalan itu masuk kota Tambak, terutama apalagi menjelang di depan pasar Tambak itu ada yang di tenda, ada yang di kios, itu sudah banyak sekali marak penjual sate bebek tambak, dan itu sudah menjadi khas Tambak, Kecamatan Tambak di Kabupaten Banyumas ini. Tetapi tahukah Anda bahwa sate bebek tambak ini melalui jalan yang panjang dan berliku? Oke, mau tahu? Ini adalah hasil coba hal-hal yang baru dari seseorang. Ini menurut sumber yang layak dipercaya, yang pernah dimuat di tabloid Cempaka tahun 1996, 16 Januari. Ini saya dapatkan sumber. Ini bahwa mula-mula adalah Pak Atmo, penduduk Desa Purwodadi di Kecamatan Tambak. Suatu ketika dia melihat hal yang kurang baik atau sesuatu bagaimana bisa memanfaatkan, karena di daerah Tambak itu adalah langganan banjir, sehingga kebanyakan orang suka piara binatang yang pandai berenang, yaitu entok atau bebek. Akan tetapi orang-orang itu nggak suka pada daging, karena nggak enak, apa istilahnya itu, kerasakan apa. Lah, Pak Tua ini, Pak Atmo almarhum dahulu itu pada tahun 1940, demikian dari sumber yang layak dipercaya. Ini lalu berpikir, bagaimana ya supaya bebek atau endok ini enak dimasak. Waktu itu yang populer masih adalah sate ayam yang menjadi favorit. Dan dia ingin
bahwa ini banyak sekali kok hewan ini, seperti nggak ada harganya lah, karena kebanyakan ada diambil keuntungannya dari telurnya. Lalu dia pikir, bagaimana kalau ini saya bikin sate, tetapi dengan memasaknya khusus, tidak seperti biasa orang-orang, sepertinya kok bisa harga apa. Lalu dicobalah, karena ini memang selalu penasaran. Lalu dia mencoba. Setelah mencoba, dia olah, dia cicipi sendiri, dan keluarganya itu mereka komentarnya enak, tidak apek. Lalu dia mengolah yang banyak untuk dijual. Tetapi karena di masyarakat sudah timbul image bahwa sate bebek atau endok itu apel, dia belum berani terus terang. Nah, dia mengatakan bahwa ini loh daging ayam, sate ayam, seperti itu. Lah baru orang-orang pada ada yang beli. Nah tapi lama kelamaan mereka belum nggak curiga. Lah terus dari beberapa para pelanggan ini dia mulai terus terang bahwa itu adalah sate bebek. Kok enak ya, Nah itulah. Lah akhirnya terus dia berjualan pakai di bulan apa itu yang itu pasar pakai keluar rumah. Tapi pada waktu itu memang orang belum terbuka. Jadi selama 10 tahun ini Pak Atmo jualan sate bebek. Ya bisa untuk menghidupi keluarga. Tapi memang belum diikuti oleh yang lain. Dan kemudian setelah Pak Atmo ini meninggal dunia, lalu usaha ini dilanjutkan oleh putranya, salah satu putranya yang bernama Pak Sono. Dilanjut, dia jualan dan cukup laris juga. Tapi memang belum ada peserta pengikut atau orang yang mengikuti jualannya. Barulah pada tahun sekitar 80-an, jadi lama juga itu mulai ada orang lain yang berjualan dan manusia. Bahkan salah satu sumber dari Ki Langlang itu pernah pada suatu ketika Pak Sono datang ke depan pasar tambak pada waktu itu, laris manis. Bahkan yang baru datang nggak kebagian. Karena yang kebagian ini dia tidak serompo, tidak sabar, lalu dia belum datang, dia datang ke rumah Pak Sono di Desa Purwodadi. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya Pak Sono belum jadi berangkat melayani situ. Dan lama kelamaan ditambah orang yang ke rumah Pak Sono itu bertambah. Dan akhirnya rumahnya menjadi semacam rumah makan sederhana. Jadi Pak Sono ini nggak sampai keluar iter atau menjajakan yang biasanya seperti biasa. Akhirnya berdatanglah dari yang tempatnya rumah biasa balean itu akhirnya tata kursi sampai papan. Nah dari situ akhirnya Pak Sono tidak pernah lagi jualan di depan pasar, sudah habis. Dan juga akhirnya juga muncul yang lain, ternyata ini menimbulkan inspirasi bagi yang lain. Lalu mereka belajar jual dan laku juga. Dan terus sampai tahun berikutnya pada perkembangannya hingga hari ini marak sekali dengan adanya sate bebek tambak. Kalau Anda yang belum pernah penasaran, cobalah. Tiada duanya lain. Bahkan sampai sekarang ini biarpun jualannya tidak ditambak, di luar tambak pun dikasih label sate bebek tambak. Itu sedulur-sedulur, inilah berkat perjuangan mencoba hal yang baru, dan hal yang baru ini berhasil akhirnya diikuti oleh yang lain, diikuti orang lain. Maka sedulur-sedulur ya jangan bosan, jangan
segan untuk mencoba hal yang baru atau mungkin belum dilakukan orang lain atau Anda sendiri belum melakukan, cobalah. Meskipun jatuh bangun, cobalah selalu konsisten, selalu istiqomah. Ya, istiqomah dalam hal suatu ketika akan berhasil. Dan kalau anakah hal yang baik ini kalau dilanjutkan orang dan ini bermanfaat, nah itu juga ya sekali lagi, kalau ilmu yang bermanfaat dilakukan oleh orang itu kata Pak Ustadz pahala loh. Makanya jangan segan-segan mencoba hal-hal yang baru dan terus lakukan. Jangan banyakkan teori, coba aja punya ide, lakukan. Nanti kalau terlalu banyak teori nggak jalan-jalan, praktek, ya teori nanti sambil diperbaiki lah. Itu nggak usah. Lagi kalau Anda yang di luar tambak masih melewati kota tambak, cobalah mampir, buktikan nikmatnya sate bebek. Ada yang bilang, bukan bebek, entong ya bebek lah. Sama lah, itu kan jenis bebek. Iya, sama. Iya. Atau ada ide lain untuk melengkapi, barangkali ada ide piara bebek untuk menyetop di tambak. Oke, silakan aja. Banyak kemungkinan nih kalau kita mau mengasah kemampuan, mengasah kejelian, mengasah inspirasi, banyak belajar. Insya Allah kita dapatkan paling tidak kepuasan hati. Apalagi kalau sampai sukses, membawa sukses finansial yang cukup, itu akan begitu. Oke, salam Kilanglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.